2, 3, 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk seluruh sobat industri yang sedang menyaksikan podcast 4.0. Yeay. Dan tentunya podcast 4.0 ini merupakan rangkaian acara dari Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2022. Dan seperti biasa, podcast 4.0 ini sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa pastinya. Dan saya nggak sendiri di sini, saya ditemani oleh narasumber yang nggak kalah cantik juga, nggak kalah pinter, experience-nya juga sangat luar biasa, yaitu Ibu Sri Safitri yang biasa atau mungkin akrab disapa dengan Ibu Fitri. Nah, Ibu Fitri ini merupakan Deputi Eksekutif VP of Customer Experience and Digitization dari Telkom Indonesia. Oke, selamat datang Ibu Fitri. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama Mbak Ovi. Ibu Fitri, gimana kabarnya? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baru lari 5 kilo. Baru banget lari 5 kilo ya. Jadi tadi Ibu Fitri ngasih tahu kalau misalnya sebelum hadir ke podcast ini, Ibu habis menghadirkan acara yang dianjurkan untuk lari 5 kilo. Wah, jadi kita sebagai anak muda jangan mau kalah sama Ibu Fitri. Semangatnya tetap harus muda ya gitu. Ibu Fitri, gimana Ibu kesehariannya? Kemudian keluarga sehat kah? Anak gimana? Boleh dong sapa-sapa juga untuk sahabat industri yang sedang menyaksikan. Oke, keseharian saya bekerja di Telkom Indonesia untuk bidang customer experience dan digitization. Di sini bekerja dengan tim Telkom Group untuk memperbaiki, mentransformasi customer experience di Telkom Group gitu ya. Sehari-hari saya 2 anak gitu ya. Jadi karena kita di bidang digital bekerja dari rumah Mbak mostly gitu ya. Jadi tidak dari kantor gitu. Nah, karena tanya tadi keseharian, salah satu hobi saya adalah naik sepeda Mbak. Oh, oke. Naik sepeda lari ya. Dan mulai belajar main golf. Oh, oke. Mulai belajar main golf. Gitu. Tapi berarti udah main lapangan? Belum. Oh, baru driving aja. Driving aja sama makan di tempat driving. Oh, makan di tempat driving sambil ngopi-ngopi cantik. Sambil ngopi-ngopi cantik. Ya. Nah, kalau pendidikan kebetulan saya sebelumnya saya S1-nya di Telkom University, tapi double degree dengan di Inggris, lanjut S2 di Telecommunication Engineering di Australia. Sekarang saya lagi ngambil S3 oke. ya, tentang Dimana? Customer Experience di Universitas Brawijaya Kampus Jakarta. Oke, kirain Brawijaya yang di Malang. Aduh, jauh. Oke, berarti tetap harus semangat sekolahnya lagi ya Bu ya? Ini Iya. berarti baru tahun pertama atau? Ini udah tahun kedua, udah mau selesai tahun kedua. Sebenarnya tujuannya gini loh Mbak Ovi. Kan kalau suami-suami yang teman-teman seumuran saya kan dibilangnya tidurnya sama nenek-nenek. Nah, oke. Suami saya tidur sama mahasiswi dong. Oh iya dong. Berarti untuk wanita-wanita di luar sana harus tetap semangat sekolahnya biar Iya. nanti bisa menyenangkan pasangan kita. Betul. Karena tiap hari tidurnya sama mahasiswi. Betul. Tapi mahasiswinya udah PhD loh ini, jangan salah. Oke, Bu Fitri, kan Ibu tadi emang udah selain pekerjaannya emang istilahnya master lah di bagian customer experience, sekolahnya juga ngambil master di bidang situ, sekarang PhD pula. Mungkin boleh Bu dijelasin sedikit terkait apa sih definisi dari customer experience, perbedaannya apa dengan customer service di luar sana ya, seperti yang masyarakat umum atau masyarakat awam ketahui. Oke, jadi customer experience atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pengalaman pelanggan. Jadi apa yang dirasakan oleh pelanggan ketika berinteraksi dengan sebuah perusahaan. Jadi misalnya dalam kaitan dengan Telkom gitu misalnya, apa sih yang dirasakan pelanggan ketika berlangganan IndiHome? Ketika mengalami customer journey, mulai dia berinteraksi atau engagement dengan ketika dia mencari informasi mengenai IndiHome di website, di aplikasi, kemudian dia berlangganan, kemudian ketika dia menggunakan internet, ketika dia membayar, ketika dia terminate gitu. Nah, itu adalah experience-nya atau pengalaman-pengalamannya di dalam journey pelanggan ketika berinteraksi dengan sebuah layanan. Nah, journey tersebut baik atau buruk akan menentukan perusahaan pelanggan tersebut akan loyal atau enggak.
Jadi oke. contohnya gini, perusahaan yang terkenal dengan customer experience paling bagus itu adalah salah satu yang sering disebut adalah Apple. Ya, Bahkan saking bagusnya customer experience-nya dulu ya, orang sampai rela ngantri 24 jam sebelumnya setiap ada rilis iPhone baru. betul. Gitu kan ya. Padahal harganya murah apa mahal? Mahal. Mahal gitu kan. Nah, artinya adalah ketika perusahaan itu care terhadap pengalaman pelanggan, maka dia akan mampu menjual layanannya lebih tinggi dibandingkan dengan layanan yang sama disediakan oleh kompetitor. Nah, itulah karena sekarang ini di dalam marketing dinyatakan bahwa customer experience itu sudah menjadi diferensiasi di era 4.0 ini. Waduh, ya itu jadi hal yang sangat penting ya. Jadi experience yang ditawarkan bukan experience di awalnya saja, melainkan dari awal sampai akhir kita tetap Yes. harus menjaga. Nah, Iya. disinilah perannya Ibu Fitri untuk menjaga kestabilan experience yang sangat memuaskan tentunya untuk customer di luar sana. Nah, Ibu Fitri tadi sempat menyinggung terkait Indonesia 4.0 nih, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri kira-kira seperti apa sih karakteristik perkembangan industri 4.0 seperti ini, Bu? Oke, jadi industri 4.0 ini kan kalau kita lihat mulai dari sejarahnya ya, pasti kita mau nggak mau harus ngeliat dulu dong dari industri 1.0, 2.0, Betul. 3.0, 4.0 gitu ya. Industri 1.0 ini sendiri dimulai di tahun 1784. Ya. Itu adalah era mekanik gitu kan ya. Kemudian dimulai lagi lanjut lagi dengan era 2.0, era elektronik gitu kan ya, di mana itu di tahun 1870. Bedanya sekitar 100 tahun. Kemudian era 3.0 di tahun 1969 adalah era internet. Ya. Bedanya juga 100 tahun. Tapi ketika kita masuk ke industri 4.0 2017 itu bedanya hanya 60 tahun. Ya. Artinya perpindahan dari era 1, 2, 3 dan 4 itu adalah sangat cepat. Betul. Jadi bukan tidak mungkin di 40 tahun lagi atau di sekitar tahun 2000, let's say misalnya 2100 itu udah era 5 gitu misalnya. Betul. Gitu loh. Ya. Atau bahkan 2000, sekarang kan 2020 mungkin 30, 2050, 2045 deh. Ya. Pas Indonesia 100 tahun bisa jadi kita udah masuk era 5.0. 5.0. Bahkan Jepang udah klaim masuk ke era 5.0. Nah, lalu apa bedanya sih era 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, era 4.0 ini adalah era empowering people. Oke. Jadi bagaimana kita mengempower manusia gitu kan ya. Nah, apalagi sekarang kan kita masuk di era digital gitu ya. Era digital ini adalah kunci suksesnya adalah mengempower sumber daya manusia karena after all industri 4.0 ini bukan mengenai teknologi. Oke, melainkan Bukan mengenai bisnis, melainkan mengenai society. Oke. Jadi manusia-manusianya ini sendiri gitu kan ya. Ya. Bagaimana manusianya itu mampu mengembangkan skill dan knowledge yang dibutuhkan di era sekarang. Bagaimana manusia-manusianya itu mampu bekerja secara produktif. Bagaimana manusianya mampu memanfaatkan teknologi digital yang semakin smart dan semakin canggih sehingga meningkatkan produktivitas, flexibility dan juga speed dari perusahaan itu sendiri gitu. Karena ini tentunya menjadi merupakan sebuah karakteristik dari 4.0 itu sendiri gitu. Oke, nah tadi kan Ibu juga sempat membahas terkait empowering SDM-nya, sumber daya manusianya. Tapi kalau misalnya spesifik kita menuju ke peran wanita gitu ya, Ibu kan istilahnya di sini sebagai sosok seorang wanita yang juga mengempowering semua lini bisnis, terutama bagian jasa, customer service, layanan experience dan lain sebagainya. Menurut Ibu peran wanita dalam menghadapi era digital transformasi ini seperti apa sih Bu saat ini? Nah, ini penting. Jadi salah satu dari sekian banyak 10 karakteristik dari industri 4.0 itu adalah inclusivity. Oke. Nah, perempuan perannya besar banget di era ini. Peluangnya juga besar banget. Ya. Namun ternyata statistically perempuan yang terlibat di dalam industri 4.0 ini lebih rendah dibandingkan pria. Betul. Baik dari sisi teknologi, baik dari sisi digital divide gitu, accessibility terhadap digital gitu. Unfortunately, udah paling rendah menggunakan teknologi digital, tapi menjadi paling tinggi untuk victim dari
kemajuan digital. Victim dalam hal misalnya cyberbullying, cyber fraud, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini menjadi tantangan juga bagi perempuan untuk mampu. Jadi di satu sisi perempuan itu diharapkan peluangnya banyak. Ya. Di sisi lain kapabilitasnya di bawah. Awareness-nya itu di bawah. Nah, sekarang industri ini mengharapkan bagaimana si perempuan itu bisa catch up nih. Ya. Gitu loh, sehingga bisa menjadi bagian dari society 4.0 itu tadi gitu. Karena kan tadi kan ini bukan, it's not about technology, it's not about business, but it's about society. Bagaimana si perempuan itu bisa berperan, mengambil peran yang lebih besar di dalam society 4.0 ini. Oke, tapi menurut Ibu cara yang paling tepat nih bagi perempuan khususnya agar bisa mengambil tempat tuh seperti apa Bu? Karena kan maksudnya persaingan bisnis, kemudian karyawan di kantor, kemudian ada perbedaan gender yang agak sedikit mengganggu lah istilahnya, ada diskriminasi dan lain sebagainya. Menurut Ibu gimana? Sementara perempuan kan ketika sudah menikah harus melayani suami, keluarga dan lain sebagainya. Itu jadi fokusnya tuh macem-macem nih Bu. Sementara wanita tuh sebenarnya kuat loh. Sebenarnya wanita tuh istilahnya sosok yang kalau di compare dengan laki-laki kita bisa multitasking, bener dong Bu? Yeah. Ya kan? Kalau laki-laki tuh emang harus fokus melakukan satu. Nah menurut Ibu apa nih langkah utama yang harus dilakukan? Kayaknya Mbak nanya bukan sebagai host tapi sebagai psikolog. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa itu hanya excuse menurut saya. Tidak ada yang namanya diskriminasi di dunia kerja. At least tidak sebesar di negara lain. Di Australia yang kita anggap sebagai negara maju misalnya ya, mereka masih fighting untuk the same salary untuk perempuan. Jadi di situ perempuan digaji lebih rendah dibandingkan dengan pria untuk pekerjaan yang sama. Di Indonesia nggak ada. Well, at least di Telkom saya tidak menemui itu, gitu loh ya kan. Kemudian yang kedua gitu ya kan, maksudnya gini, kalau di Telkom ibaratnya dengan posisi yang sama, gaji laki-laki atau perempuan sama kan? Yeah. Di Australia beda. Gitu loh ya kan. Nah tapi kan di Indonesia juga begitu sama dong. Di perusahaan lain misalnya manajer di perusahaan manufaktur A dengan manajer laki-laki di perusahaan manufaktur A juga kan gajinya sama. Tapi di negara lain masih isu gitu. Nah poinnya adalah itu hanya excuse menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena gini, contohnya misalnya saat ini di BUMN ya Mbak Ovi, Menteri BUMN sudah memberikan kuota untuk pimpinan di BUMN itu minimal 25%, tahun depan minimal 30%. Untuk perempuan. Untuk perempuan. Tapi ternyata in reality, contoh di Telkom aja, untuk level manager ke atas aja itu di bawah 35%. 35%. Artinya apa? Bagaimana bisa memenuhi kuota 30 kalau supply-nya aja cuma 35? Ya. Harusnya kan supply-nya juga banyak, at least lah 50 gitu kan. Nah kenapa? Nah ternyata banyak perempuannya sendiri yang gak mau maju dengan alasan gini, nanti kalau jabatan gue makin tinggi gue gak punya waktu untuk keluarga, gue gak bisa ngurus anak, gue gak punya kebanyakan, gak ada waktu untuk diri gue sendiri. Padahal itu sebenarnya hanya ketakutan dia yang tidak berdasar, gitu ya kan, yang tidak bisa ini. Ketika banyak gitu ya, ketika saya men-challenge seorang di asisten manajer mau promosi ke manajer, saya banyak kasih kandidat perempuan. Jawaban mereka adalah, aduh gue nggak yakin mampu. Nah ini Mbak, mungkin Mbak kan sebagai psikolog gitu ya, ini adalah mendasar. Karena gini, perbedaan laki-laki dengan perempuan, seorang laki-laki itu kalau dikasih tugas baru selesai 60%, dia akan begini, saya udah selesai, saya udah selesai. Bener nggak Mbak? Ya, saya udah siap, saya bisa, ya kan? Coba perempuan udah 80% gini, belum, masih ragu-ragu gitu, masih nggak pede. Nah, jadi menurut saya di era 4.0 ini back to mindset Mbak. Jadi mindset si perempuan itu harus dibenerin mulai dari anak-anak, bahwa era sekarang ini kamu peluangnya banyak, kamu harus bangun kapabilitas, kamu sejajar dengan yang lainnya. Nah ini yang menurut saya perlu dibangkitkan gitu ya. Mungkin saya bisa kasih contoh gitu, tadi saya baru cerita sama Mas Adit ya, di Dubai itu kan sekarang udah maju gitu kan ya. Dia bikin visi Uni Emirat Arab 2071. Oh, 2071. Dia bikin kementerian namanya Artificial Intelligence. Oh, udah ada kementerian AI-nya ya? Ada, dan pemimpinnya perempuan. Perempuan. Cool. Gitu, Indonesia ya kan? bisa nggak Bu?
Nah, Indonesia pasti bisa Pasti kalau mau bisa. gitu ya kan. Nah, itulah maksud saya adalah perempuan Indonesia ya harus belajar. Tadi kan tanya harus gimana? Ya harus belajar. Jangan gaptek, bekali dengan ilmu, bekali dengan kemampuan untuk nggak perlu takut lah gitu kan. Kalau laki-laki bisa, kita perempuan juga bisa gitu. Oke, itu ya. Wah, itu pesannya udah banyak banget ya. Sudah dibahas secara komprehensif. Dan sekarang kita akan bahas lagi berkaitan dengan CX ya, Bu ya. Menurut Ibu nih, peran teknologi 4.0 ini tentunya dalam meningkatkan CX itu seperti apa sih, Bu? Oke, peran teknologi dalam meningkatkan CX. Sebenarnya yang paling penting di dalam customer experience itu bukan teknologi. Oke. Tapi yang terpenting itu adalah justru manusianya. Gitu loh, ya kan banyak orang yang berpikir bahwa teknologi tidak. Jadi yang pertama kita lihat itu ketika kita mengimplementasikan customer experience, kita lihat dulu pain problemnya. Apa sih customer pain problem? Misalnya ya, oh iya layanan Telkom supportnya call centernya tuh lambat banget. Nelpon 147 itu lambat banget. Kalau kita mau, kita bisa terapkan teknologi. Let's say misalnya kita terapkan teknologi chatbot berdasarkan artificial intelligence. Oke. Tapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita ukur nilai customer experience-nya kan diukur dengan net promoter score. Yeah. Ketika kita gantikan pekerjaan manusia itu dengan chatbot, ternyata hasil kepuasan pelanggannya malah drop. Oh, oke. Berarti sebenarnya pelanggan sendiri lebih nyaman ngomong untuk dengan sama manusia lainnya gitu. Jadi kalau kita hanya berbasiskan teknologi gitu kan tanpa melihat perilaku dari pelanggan kita, itu tentunya tidak akan membuat customer experience-nya lebih baik. Itu satu. Yang kedua, perilaku manusia itu beda tempat beda ini. Ya, betul. Ya kan? Contohnya nih, Mbak. Kita pernah ngukur orang bilang ini, males ke Plaza Telkom, antrinya lama. Ada lagi orang yang bilang di pulau lain gitu, di kepulauan lain bilangnya, iya ke Plaza Telkom di sini cepet kok gitu. Oke. Kita ukur dong, yang lama itu berapa? Ternyata orang Jakarta kalau suruh datang ke Plaza nunggu 20 menit itu lama. Betul. Lama. 20 menit itu dibilang lama. Emang gak lama ya, Bu? Ini data loh. Kita harus jadi customer experience itu it's about data. Kita harus kembali ke data. Orang bilang lama itu berapa lama. Ternyata kita cek di Sulawesi, orang itu baru bilang lama kalau 2 jam. Oke. Jadi cukup mereka jauh gitu. Karena mereka nyaman di Plaza Telkom, adem, internetnya cepat, mereka bisa main game, mereka bisa coba-coba teknologi baru gitu. Nah, jadi memang ketika kita menerapkan customer experience itu tidak purely teknologi, kita harus pahami perilaku orang per daerah itu juga berbeda. Gitu loh ya kan, perilaku orang senangnya sama manusia. Kalau semuanya kita hajar dengan teknologi itu ya, bukan udah mahal, hasilnya belum tentu yang kita harapkan. Oke, itu dia ya. Jadi ya semua balik lagi ke data, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan customer experience, kita benar-benar harus lihat. Istilahnya kalau misalnya kita mau melayani seseorang, kita harus tahu siapa yang kita layani gitu ya. Di mana lokasinya, apa kebutuhannya. Nah, terus masih berkaitan dengan digital transformasi nih, Bu. Ini kan berkaitan dengan budaya ya. Gimana nih cara merubah budaya internal maupun customer agar bisa diterima oleh society? Budaya internal ya. Kalau saya sih ngeliatnya bagaimana membangun budaya customer experience nih di Telkom gitu ya, untuk bisa diterima di internal maupun juga ke eksternal. Nah, Mbak kan psikolog kan, Mbak. Apa faktor pendorong utama bagi manusia? Saya balikin sekarang nanya. Dibalikin, sekarang nggak usah ditanyain lagi. Kalau untuk customer, untuk human basic ya sebenarnya basic needs-nya dipenuhi aja kebutuhannya. Oke. Ya berarti kan tergantung. Kalau misalnya kita berkaitan dengan customer experience kan dia datang ada problem, ya udah balik lagi kita bisa selesaiin masalahnya apa enggak gitu. Tapi the greatest thing that move people secara psikologi adalah love and fear. Love and fear. Oke. Mbak nggak bisa lari, tapi kalau dikejar anjing gimana? Lari. Ya kan? Mbak pacarnya di Bali, tiket mahal. Tapi Susulin karena cinta gak? tetap susulin.
Ya kan? Iya, Nah, iya, iya, itulah yang prinsip itu yang kita terapkan di kantor, gitu di perusahaan. Jadi bagaimana kita menerapkan ke karyawan kita, contohnya kalau di Telkom Group gitu ya, kalau kamu nggak berubah, kalau kamu nggak berusaha untuk memperbaiki customer experience, maka perusahaan ini akan tutup. Ya. Fear kan? Kamu kehilangan pekerjaan, anak-anakmu mau dikasih makan apa? Itu fear, ya kan? Lalu kita gerakan lagi dengan love, gitu kan ya. Perusahaan ini sudah membiayai anak-anakmu sekolah. Perusahaan ini sudah membuat kamu bisa berkeliling dunia. Perusahaan ini sudah memberimu kehidupan, membuat dapurmu ngebul, gitu kan? Masa sih kamu nggak berusaha untuk memperbaiki customer experience? Jadi membangkitkan rasa cintanya terhadap perusahaan. Nah, mau nggak mau itu menjadi dua hal motivasi yang membuat mereka berubah. Ya. Nah, ketika internal itu berubah, jadi employee experience-nya itu bagus, itu baru bisa mendorong customer experience bagus. I see. Nah, ketika customer experience bagus, eksternalnya tadi juga akan bagus atau business outcome-nya juga bagus, gitu kan. Nah, jadi langkah-langkah itulah yang kita usahakan bangun gitu ya di dalam perusahaan. Kita mentraining sejak saya di customer experience itu di 2018 itu sudah lebih dari 20.000 teknisi dan sales. Oke. Jadi kita train gitu, kita bangkitkan kesadaran mereka akan customer experience. Tadi dengan tadi love and fear tadi, gitu, bahwa apa yang kamu lakukan itu matters, apa yang kamu lakukan itu mengubah hidup orang lain, berdampak terhadap orang lain, gitu kan. Menggerakkan mereka untuk menuju apa yang diinginkan perusahaan. Oke, nah ini tadi udah dibahas banget ya, maksudnya secara komprehensif terkait apa nih core utama dalam menggerakkan dari customer experience untuk bisa diaplikasikan di outputnya seperti apa, di eksternalnya seperti apa. Terus kalau misalnya kita melihat dampaknya, maksudnya kan ya banyak lah perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan digital ini ke sistem mereka gitu. Ini kan pasti akan ada dampaknya, akan ada tantangan tersendiri. Nah, menurut Ibu apa sih dampak dan tantangan khususnya dalam bagian customer experience terhadap perkembangan 4.0 ini? Banyak. Jadi tentunya adanya disruption terhadap bisnis. Oke. Bisnis-bisnis yang tadinya katakanlah sukses dengan melakukan satu cara, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi belum tentu sukses. Betul. Ya kan, mungkin bisa jadi perusahaannya kolaps, jadi disruption ke bisnis. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan skill dan knowledge yang berbeda. Ya, karena percepatan itu tadi ya, karena setiap ini. Ya, nah tapi yang lebih menarik adalah di dalam era 4.0 ini akan memungkinkan semakin banyaknya teknologi ataupun juga robotics. Ya. Bukan tidak mungkin 3-5 tahun lagi bos kita adalah robot. Ya, betul. Ya kan, yang mengatur kehidupan kita itu adalah robot gitu loh, ya kan. Nah, tentunya ini berdampak dan sebenarnya ini peluang buat perempuan. Kenapa? Pekerjaan-pekerjaan yang banyak dilakukan perempuan tidak bisa dilakukan oleh robot. Contohnya? Caring. Oke. Empathy, ya kan, kemudian sentuhan, misalnya kayak suster gitu, mana bisa digantikan robot? Mbak mau sakit didatengin sama robot, diperiksa sama robot, ya kan, bener nggak? Nah jadi justru itu adalah kekuatannya perempuan, gitu kan. Jadi disrupsi, kemudian skills, kemudian juga security. Security baik dari sisi security dari negara itu tersebut ya terhadap mungkin perang digital, security terhadap cyber security gitu ya, maupun juga dari sisi data privacy gitu. Betul. Ya. Privacy itu menjadi tidak ada lagi. Benar. Gitu ya kan. Sekarang gini misalnya, aku tuh baru nge-WhatsApp Mbak Ovi misalnya gini, baru nge-WhatsApp tentang Melbourne gitu misalnya, tiba-tiba buka Instagram, udah ada iklan Melbourne, benar gitu ya kan. Iya. Aku tuh baru googling tentang let's say misalnya Amsterdam, nggak lama dapat email dari Booking.com, dia bertulis gini, Hi Safitri, Amsterdam is missing you, gitu, ya kan, disturbing gitu kan. Nah jadi ini mau nggak mau adalah you lose your privacy, exactly, gitu bener. Ya kan. Nah, fenomena ini adalah justru sekarang sebenarnya bertolak belakang dengan behavior anak sekarang, Mbak. Anak sekarang kan semuanya dibuka tuh. Ya.
hobinya apa, kerjanya apa, ininya sampai apa gitu. Rumahnya di sampai mana. rumahnya di mana, Iya. kalau punya anak, anaknya sekolah di mana gitu. Nama Kan lengkapnya sukanya nama lengkap, siapa, tanggal lahirnya. Aduh takut banget beneran deh. Makanya tiba-tiba nih terjadi nih perang dunia ketiga gitu, keempat gitu misalnya gitu ya kan. Mukanya Mbak Ovi udah ada loh di orang di sana gitu. Misalnya kita perang sama Amerika, muka Sri Savitri kan udah ada tuh, tinggal kirim aja tuh rudal nyari muka. Iya. Parah sih, dan kita juga sebagai generasi muda harus cakap digital gitu ya. Tentunya juga harus perbanyak literasi digital, karena informasi-informasi seperti itu kan jadi masuk tren nih Bu sekarang. Kayak di Instagram tuh banyak banget, kayak misalnya upload apa yang ada di depan kamu sekarang gitu kan. Terus kayak upload KTP, upload sign, itu kan bahaya banget. Dan itulah ya maksudnya dampak dan tantangannya sendiri. Tapi kan kita juga melihat sisi lainnya, ada benefitnya juga dari perkembangan industri ini. Dan menurut Ibu dari benefit serta dampak yang terjadi, bagaimana nih pembentukan strategi yang baik dan benar, khususnya baik dari perkembangan industri telekomunikasi gitu ya, telkom, kemudian dari customer experience, atau mungkin bagi anak-anak atau mungkin sobat industri di luar sana yang ingin cakap digital, seperti apa nih Bu penerapan strateginya? Ya, oke. Sebenarnya kan kalau dari sisi industri 4.0 ini sendiri, Presiden Jokowi sudah menerapkan 10 langkah-langkah ya, strategi arahan gitu ya. Di antaranya adalah pemberdayaan UMKM, kemudian juga peningkatan infrastruktur digital, peningkatan sumber daya manusia gitu kan. Kalau saya sih lebih fokus untuk melihat dari sisi sumber daya manusia. Gitu. Contohnya gini, di tahun 2030 gitu ya, itu potensi ekonomi digital tuh kan di angka 4.030 triliun gitu kan. Kemudian talenta digital itu yang dibutuhkan adalah 9 juta, Mbak. Gitu kan. Nah, sekarang adalah bagaimana kita bisa memenuhi talenta digital itu tadi. 9 juta loh. Ya, banyak. Nah, itu. Nah, kalau kita belajar dari let's say misalnya negara seperti China, gitu kan ya. China itu kan pakai strategi untuk 4.0-nya dengan strategi saya biasanya singkatnya tuh dengan ACE gitu, ACE ya. A itu adalah akses gitu kan. Bagaimana pemerintahnya membuat long term strategi dengan sangat cepat gitu ya, percepatan strategi jangka panjangnya. Kemudian C-nya itu adalah capability. Bagaimana membangun brain power gitu ya. Mereka itu dalam waktu 5 tahun jumlah doktornya bisa mengalahkan jumlah doktor dari Amerika Serikat. Wow. Terus, itu mereka bikin sistemnya gimana ya Bu ya? Maksudnya ya, luar biasa sekali loh. Cina maksudnya dari sisi, ya ini kan yang kita lihat adalah si ACE-nya ini gitu ya, belum lagi sisi-sisi lainnya. Kemudian E-nya itu adalah ekosistem gitu kan, bagaimana mereka membangun ekosistem yang mendukung seperti inovasi, mendukung startup gitu kan. Kemudian bagaimana mereka membangun budaya gitu untuk mempermudah itu sendiri. Hasilnya mereka mampu mengentaskan kemiskinan kurang dari 10 tahun. Sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan yang valuasi besar tadinya didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika seperti Amazon, Alphabet, Facebook. Oh, sekarang udah ada Tencent, Alibaba gitu kan. Nah, berkaca dari itu, bagaimana Indonesia bisa menuju ke sana kan? Nah, makanya saya lihat di sini pentingnya itu adalah manusianya. Gitu ya kan, bagaimana kita bisa mempercepat kapabilitas dari manusia itu sendiri gitu kan. Makanya kan orang bilang gini Mbak, banyak yang bilang gini, the key success in digital is analog. Analog means you, manusianya itu sendiri gitu kan. Dan kemudian juga orang juga ada yang bilang bahwa kalau saya misalnya bicara tentang artificial intelligence gitu ya, artificial intelligence is nothing without art. And art itu hanya bisa dilakukan manusia. Betul. Jadi again gitu, bahwa mau di era digital, mau bicara teknologi, kunci suksesnya adalah manusia. Nah, sekarang bagaimana manusia-manusia Indonesia ini bisa mempercepat penyerapan ilmunya sehingga bisa kita catch up dengan bangsa Cina. Jangan sampai kita dengan ekonomi yang 4.030 triliun itu tadi, kita hanya menjadi pasar. Tapi tidak menjadi pemain utama gitu kan, bagi pasar kita sendiri gitu. Oke, Ibu mungkin terakhir nih Bu,
untuk pesan-pesan atau mungkin sedikit berkaca dari kasus yang Cina tadi ya. Kira-kira sistem yang dibuat di sana tuh menurut Ibu bisa nggak diterapin di Indonesia dan berapa lama kira-kira kita bisa menuntaskan kasus yang sama seperti di Cina? Dan ini kan pastinya nggak bisa peran kita sendiri kan, pasti perlu kolaborasi dengan berbagai kementerian, misalnya Kementerian Perindustrian, bisa aja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, bagaimana memasukkan literasi-literasi ini ke kurikulum sekolah dan lain sebagainya. Menurut Ibu dong, selaku customer experience ini berarti kan harus menjaga dari awal sampai akhir nih. Ya, kan benar. Apalagi wanita harus ada caring and giving, di sana ada loving. Menurut Ibu gimana, Bu? Iya, ini pertanyaannya mungkin nggak bisa dijawab dalam waktu 5 menit. Oh iya ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, sekalian nanti ditutup dengan closing. Jadi udah sekalian pesan. Iya, jadi kalau kita lihat bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan dengan China itu memang pertama memang bisa nggak sih kita bisa. Karena apa? Cina itu punya populasi miliaran, kita punya ratusan juta. Ya. Dengan kita bisa memproduksi barang yang bagus, kita tadi ngomong perindustrian, pabrik-pabrik kita bisa memproduksi barang yang berkualitas aja, untuk pasar Indonesia aja udah sangat besar. Kalau kita kembali mencontoh China itu tadinya memproduksi barang yang ibaratnya kualitinya jelek, ya low quality manufacture. Sekarang dia udah menjadi high end innovation. Artificial intelligence di China sekarang udah nomor 1, mengalahkan Amerika Serikat. Artinya adalah bisa. Gitu kan ya. Nah, masalah kapan itu tergantung dari tadi kesungguhan ataupun juga enforcement dari pemerintah sendiri. Apakah mampukah ke perindustrian, kesehatan, pendidikan, kolaborasi gitu ya, bukan hanya silo-silo. Contohnya gini, kita juga kan sekarang Pak Nadiem gitu kan ya sudah menerapkan Merdeka Belajar. Bagaimana program Merdeka Belajar ini bisa mendukung percepatan anak-anak Indonesia untuk adopsi digital gitu misalnya. Sekarang kan kita lihat udah banyak kalau saya kasih contoh deh, misalnya kemarin anak teman saya tuh saya tanya lagi di mana, lagi di US, lagi belajar apa? Belajar artificial intelligence. Anakmu umurnya di mana? Umurnya berapa? 10 tahun. Iya. Gitu Sekarang loh. anak umur 3 tahun udah bisa belajar coding, Bu. Exactly gitu loh. Tapi kan itu hanya anak Jakarta. Iya. Nah, bagaimana bisa nggak kita meratakan tadi anak umur 3 tahun 10 tahun belajar coding, belajar artificial intelligence di Papua, Dengan daerah-daerah timur, di Aceh, ya. gitu misalnya ya kan, di Sulawesi. Kalau kita bisa mempercepat itu, pasti kita bisa seperti China. Ya, yang utama sih percepatan dari internetnya dulu ya, untuk bagian Telkom. Iya. Harus diratain dulu biar bisa percepatannya, biar bisa kolaboratif secara masif bisa masuk. Oke Ibu, ada pesan nggak, closing statement mungkin untuk sobat industri yang menyaksikan kemudian terkait rangkaian acara Indonesia 4.0 ini, dan nanti akan diadakan di Agustus di 24 dan 25 Conference and Expo 2022. Oke, karena dari tadi saya bicara mengenai manusia, saya ingin menutup podcast kita ini dengan salah satu quotes dari Jack Ma. Jack Ma bilang, bantu orang kecil, bantu anak muda, karena orang kecil akan menjadi orang besar, anak muda akan menjadi seseorang yang hebat, dan merekalah yang akan mampu mengubah dunia. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan China atau sejajar dengan China adalah dengan memberi kesempatan kepada orang kecil, kepada anak muda untuk bisa lebih banyak lagi berkarya. Mungkin itu, Mbak. Wow, luar biasa. Boleh virtual applause-nya, saya di sini aja sendirian saya virtual applause juga nih untuk sobat industri yang sedang menyaksikan, dan tentunya untuk Ibu Fitri. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ibu Sri Safitri atas ilmunya, atas waktunya sangat luar biasa yang sudah bersedia hadir dan berbagi bersama kita di sini sobat industri. Dan tentunya salam untuk keluarga Ibu, salam sehat dan semangat untuk PhD-nya sebentar lagi selesai, dan tetap terus menginspirasi sobat industri di luar sana, khususnya wanita-wanita, untuk tetap terus berkarya. Baiklah sobat industri, tanpa terasa podcast kita sudah berakhir di sini ya. Sampai berjumpa di podcast 4.0 di seri selanjutnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 pada 24 dan 25 Agustus 2022. Akhir kata, saya Ovi Natalia serta Ibu Safitri di sini pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast 4.0 selanjutnya. Bye. Bye. Makasih, Mbak. Makasih Bu Fitri. 1, 2, 3, 4.0